Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Michael SDMSC selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nanda Dwi Setiawan dengan NIM 121210029. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Desain Perencanaan Bangunan Pemecah Gelombang atau Breakwater pada daerah pantai pesisir barat. Untuk outline-nya, yang pertama ada bab 1 latar belakang, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang. Pantai adalah wilayah dinamis yang mengalami perubahan terus-menerus akibat interaksi antara daratan dan lautan, dipengaruhi oleh gelombang, angin, pasang surut, arus, serta sedimentasi. Di Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, pengelolaan wilayah pesisir barat belum optimal sehingga banyak kawasan pantai mengalami kerusakan dan kemunduran garis pantai akibat erosi. Salah satu solusi untuk mengatasi kerusakan ini adalah membangun struktur pelindung seperti pemecah gelombang yang sesuai dengan karakteristik pantai yang perlu disertai pemeliharaan rutin agar tetap efektif dalam melindungi wilayah pesisir barat. Rumusan masalah yang dapat diambil, yang pertama adalah bagaimana mengetahui arah angin dominan yang terjadi. Untuk rumusan masalah kedua, berapa tinggi dan periode gelombang dari pengelolaan hindcasting. Yang ketiga ada berapa tinggi dan periode gelombang setelah mengalami deformasi. Dan yang terakhir, bagaimana hasil desain rancangan breakwater. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui arah angin dominan yang terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui tinggi dan periode gelombang dari pengelolaan hindcasting. Yang ketiga, untuk mengetahui tinggi dan periode gelombang setelah mengalami deformasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil dari rancangan breakwater. Manfaat penelitian yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi daerah yang diteliti dalam penentuan penanganan gelombang pecah yang akan dilakukan. Yang kedua, memahami konsep perencanaan bangunan pemecah gelombang berdasarkan analisis hindcasting dengan metode SPM 1984. Yang ketiga, merencanakan bangunan pemecah gelombang sebagai pengendalian abrasi pada garis pantai dan mengurangi energi gelombang. Dan yang terakhir, menjadi bahan kajian bagi instansi pemerintah setempat dalam menghadapi fenomena tersebut. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil dari jurnal, ada 5 jurnal yang saya tampilkan hanya satu, yaitu kajian penanganan dan perlindungan pantai di wilayah pesisir, Kecamatan Tugu dan Genuk, Kota Semarang, oleh Retno Hartati, Rudi Pribadi, Retno W. Astuti, Reni Yesiana, dan Isna Yuni pada tahun 2016. Untuk perbedaannya yaitu lokasi penelitian berada di wilayah pesisir Kecamatan Tugu dan Genuk, Kota Semarang, dan desain bangunan breakwater yang dibuat berupa bangunan kayu. Selanjutnya adalah landasan teori. Pantai adalah daerah batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Pantai juga merupakan wilayah yang sangat dinamis, artinya bentuk dan lokasi berubah dengan cepat sebagai respon terhadap alam dan aktivitas manusia. Wilayah pantai dibagi menjadi dua, yaitu pesisir dan pantai. Pesisir merupakan daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan pembesan air laut. Sedangkan pantai ialah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi air pasang ketinggian air surut terendah. Kemudian ada erosi. Erosi adalah proses pengikisan permukaan tanah atau batuan yang melibatkan beberapa mekanisme seperti hidrolik, abrasi, atrisi atau pengausan partikel, dan korosi. Proses ini tidak hanya mengikis tanah atau batuan, tetapi juga memindahkan material sedimentasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Erosi biasanya dipicu oleh faktor alam seperti perubahan iklim, gelombang, kenaikan muka air laut, dan ketidakseimbangan neraca sedimen. Kemudian ada bangunan pengaman pantai. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada wilayah pantai, maka diperlukan struktur bangunan pengaman pantai. Bangunan pengaman pantai ialah bangunan yang berfungsi sebagai pelindung daerah pantai dan sekitarnya dari serangan arus dan gelombang laut yang bersifat merusak. Adapun bangunan-bangunan pengaman pantai ini antara lain adalah breakwater, groin, dan jetty.
Kemudian analisis gelombang. Gelombang laut adalah fenomena yang ditandai dengan naik turunnya permukaan laut secara vertikal membentuk pola yang mirip dengan grafik sinusoidal. Gelombang ini memiliki karakteristik yang disebut gelombang sinusoidal atau gelombang transversal, di mana terdapat lembah dan puncak yang saling bergantian. Jenis-jenis gelombang antara lain gelombang angin, gelombang pasang surut, dan gelombang tsunami. Analisis fetch. Analisis fetch adalah panjang daerah pembangkit gelombang di laut yang dibatasi oleh bentuk daratan yang mengelilingi lautan. Pada daerah pembentukan gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam arah yang sama dengan arah angin, tetapi juga dalam berbagai sudut terhadap arah angin. Kemudian analisis syncasting metode SPM 1984 adalah suatu bentuk teknik yang paling umum diterapkan dalam perjalanan gelombang. Di dalam pendekatan ini, data gelombang tertinggi tahunan diambil selama periode 10 tahun untuk menganalisis pola gelombang. Penentuan gelombang periode ulang. Dibutuhkan data gelombang dalam jangka waktu pengukuran cukup panjang. Data representatif untuk beberapa tahun pengamatan dapat diperkirakan gelombang yang diharapkan disamai atau dilampaui satu kali dalam T tahun atau gelombang tersebut dikenal dengan gelombang periode T tahun atau gelombang T tahunan menurut Triatmojo pada buku Pantai 1999. Ada dua metode yang untuk memprediksi gelombang dengan periode ulang tertentu yaitu metode Gumbel atau metode Fisher tipe tipe 1 dan metode Weibull. Prediksi gelombang dengan periode ulang dapat dihitung dengan fungsi distribusi probabilitas menggunakan metode Gumbel. Kemudian ada analisis Windross, adalah bentuk grafik yang digunakan untuk menggambarkan arah dan kecepatan angin yang terdistribusi pada suatu lokasi selama periode waktu tertentu. Grafik ini sangat efektif dalam penyajian data angin yang beragam dan banyak dalam satu diagram, sehingga memudahkan analisis dan pemahaman pola angin di suatu daerah. Kemudian ada transformasi gelombang. Transformasi gelombang adalah proses yang menggambarkan perubahan bentuk dan arah gelombang pada saat dari daerah perairan laut yang bergerak menuju pantai. Proses ini melibatkan beberapa mekanisme, yaitu refraksi, refleksi, difraksi, soaring, dan gelombang pecah. Kemudian ada gelombang pecah. Gelombang di laut dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang tergantung pada gaya pembangkitnya. Gelombang tersebut adalah gelombang angin atau gelombang yang dibangkitkan oleh tiupan angin, gelombang pasang surut atau gelombang yang dibangkitkan oleh gaya tarik benda-benda langit, terutama gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi. Kemudian ada gelombang tsunami atau gelombang yang terjadi akibat letusan gunung berapi atau gempa di dasar laut. Gelombang kecil, misalkan gelombang yang dibangkitkan oleh kapal yang bergerak dan sebagainya. Menurut Bapak Bambang Triatmojo pada buku Pantai tahun 1999. Kemudian ada pasang surut adalah suatu fenomena fluktuasi muka air laut yang disebabkan oleh gaya tarik atau antara benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Gaya-gaya yang mempengaruhi pasang surut ini memunculkan interaksi gravitasi antara ketiga benda tersebut. Salah satu dampaknya adalah rotasi bumi yang menyebabkan elevasi muka air laut di Katulistiwa lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang di garis lintang yang lebih tinggi. Elevasi dan dimensi bangunan breakwater adalah faktor-faktor krusial dalam merancang struktur pelindung pantai yang efektif. Ketinggian atau elevasi breakwater harus ditentukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa struktur tersebut mampu menahan energi gelombang yang datang sehingga melindungi area pantai dari dampak langsung gelombang yang berpotensi merusak. Dimensi breakwater juga sangat penting, termasuk panjang, lebar, dan bentuk karena hal ini akan mempengaruhi kemampuan pemecah gelombang dalam mengurangi kekuatan gelombang yang mencapai garis pantai. Dengan perancangan yang tepat, breakwater dapat mengurangi erosi pantai, menciptakan area perlindungan yang lebih aman bagi pelabuhan, dan meningkatkan stabilitas ekosistem pesisir. Kemudian ada bab 3 atau metodologi penelitian. Pada penelitian yang dilakukan, jenis pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan perhitungan pada suatu objek melalui penggunaan angka, analisis statistik data, dan eksperimen yang terstruktur dan kontrol yang ketat guna menghasilkan temuan penelitian.
Penelitian kuantitatif akan menganalisis perhitungan analisis casting dan analisis frekuensi pada kala ulang 10, 25, 50, dan 100 tahun. Gelombang pecah rencana serta menganalisis perhitungan refraksi pada daerah pantai pesisir barat. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu pada daerah Sumberagung, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Kemudian ada metode pengumpulan data. Di sini data yang saya pakai adalah data sekunder. Berikutnya adalah data angin selama 10 tahun dengan basis per hari yang didapat dari Ocean Data View. Kemudian ada data elevasi laut seperti LWS, MSL, HHWL, dan HWS. Kemudian adalah peta topografi dan batimetri. Peta topografi dan batimetri didapatkan dari web INA Geospasial. Kemudian ada metode analisis data angin. Yang pertama ada windrows, yaitu data angin yang digunakan untuk menentukan arah dan tinggi gelombang. Dari data tersebut dibuat dalam menggunakan gambar windrows menggunakan aplikasi WRplot. Kemudian ada analisis fetch. Analisis fetch digunakan untuk menentukan jarak lintasan angin di atas permukaan air, laut, danau, dan sungai yang tidak terhalang oleh daratan yang mempengaruhi pembentukan gelombang. Kemudian ada analisis scene adalah metode untuk memperkirakan kondisi gelombang angin dan cuaca di masa lalu berdasarkan data meteorologi atau oceanografi yang tersedia. Teknik ini sering digunakan dalam studi kelautan, perencanaan struktur pantai, dan permodelan kondisi lingkungan masa lalu. Kemudian ada analisis kala ulang, adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan frekuensi kejadian suatu peristiwa ekstrim seperti banjir, badai, atau gelombang besar dalam periode waktu tertentu. Komponen utama dalam analisis skala ulang adalah pengumpulan data historis, distribusi statistik, dan perhitungan probabilitas. Kemudian ada analisis transformasi, digunakan pada proses perubahan karakteristik gelombang ketika mereka bergerak dari lautan terbuka ke perairan yang lebih dangkal atau wilayah pesisir. Komponen dalam analisis transformasi gelombang adalah pembiasan, soaring, difraksi, pemantulan, gesekan dasar, dan pecahnya gelombang. Gelombang pecah. Analisis gelombang pecah pada laut dalam dihitung dengan menggunakan data angin. Gelombang rencana yang didapat akan digunakan dalam perencanaan bangunan pemecah gelombang. Kemudian ada analisis refraksi, adalah studi atau pengkajian mengenai fenomena pembelokan gelombang ketika melewati batas antara dua medium dengan kecepatan propagasi yang berbeda. Perhitungan refraksi dilakukan dengan menentukan sudut datang gelombang atau alfa, kedalaman, serta tinggi dan periode gelombang rencana. Kemudian ada dimensi dan material. Berdasarkan tipe bangunan pantai yang telah dipilih, dilakukan perhitungan sesuai teori dan didapatkan dimensi dari struktur bangunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhitungan stabilitas berat sendiri konstruksi. Yang kedua adalah elevasi puncak bangunan. Berikut merupakan diagram alir yang saya buat. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada pengumpulan data, yaitu data angin, data pasang surut, dan peta topografi dan batimetri. Kemudian melakukan analisis data, yang pertama analisis data angin, untuk langkah-langkahnya yaitu fast dan windrows, lalu perambalan gelombang di laut dalam, ada analisis gelombang dan tinggi gelombang rencana. Kemudian adalah analisis data pasang surut, yaitu MHWL, MLWL, MSL, HHWL, dan LLWL. Kemudian ada analisis data peta topografi dan batimetri, yaitu untuk memperoleh kedalaman perairan. Kemudian dari analisis data tersebut dilakukan layout perencanaan yang selanjutnya pemilihan tipe bangunan pemecah gelombang, yaitu apakah dia breakwater sisi tegak atau breakwater sisi miring. Kemudian dilakukan perhitungan dimensi bangunan pecah, gelombang terpilih, lalu melakukan desain gambar. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.